Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Masih seputar film Senseiya The Movie, yang mana kali ini kita akan ngebahas movie keempatnya yang berjudul Senseiya Warrior of the Final Holy Battle yang dirilis tahun 1989. Movie ini adalah satu-satunya movie Senseiya yang memasukkan unsur agama ke dalam ceritanya, khususnya agama Kristen. Jadi apabila nanti ada kesalahan dari apa yang aku sampaikan, silahkan sikat aja di kolom komentarnya. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah cahaya misterius yang menyerang parasit emas hingga semuanya KO. Lalu sosok cahaya itu berubah menjadi bayangan hitam di depan patung Athena. Tak hanya itu, muncul lagi sosok yang turun dari langit bernama Lucifer, seorang dewa yang sangat membenci Athena. Bahkan, ia memenggal kepala dari patung Athena dan kemudian pergi. Setelah itu, terlihat cahaya yang menyambar sebuah bukit, lalu muncul sebuah peradaban yang sepertinya itu adalah milik Lucifer. Kemudian, film pun baru saja dimulai. Setelah itu, terjadi banyak sekali bencana alam di seluruh dunia yang tak apa penyebabnya, sehingga membuat orang-orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, terlihat Athena yang terkejut dan sedih melihat patungnya yang sudah rusak. Saya dan kawan-kawan yang baru datang pun juga merasakan hal yang sama dan menganggap kalau yang melakukan itu adalah orang yang membuat kekacauan juga di seluruh dunia. Lalu Lucifer dan anak buahnya pun datang, dan ternyata bukan hanya Athena yang mengenalnya, namun Hyuga juga. Ia pun menjelaskan kalau Lucifer dulu adalah malaikat yang baik, namun karena ia berubah menjadi jahat sehingga ia dibuang ke neraka. Ditambah lagi, niat jahat Lucifer yang ingin menjadi dewa di atas dewa-dewa yang lain, sehingga menjadikan Lucifer adalah bentuk lain dari Satan atau setan. Kemudian Lucifer pun menjelaskan kalau ia akan mengambil kembali bumi ke tangan dewa dengan memusnahkan seluruh umat manusia terlebih dahulu. Bahkan ia sudah bersiap untuk membangkitkan lagi Poseidon, Eris, dan juga Abel untuk membantunya. Merasa kalau itu bakal menjadi masalah besar, Athena pun berusaha mencegahnya, namun Lucifer malah meminta nyawa Athena sebagai ganti untuk rencananya tersebut. Tentu saja hal itu ditentang oleh Seiya dan kawan-kawan, sehingga mereka berusaha menyerangnya, namun dihadang oleh anak buah Lucifer yang dikenal sebagai Sen Malaikat Iblis. Bahkan, Seiya dan kawan-kawan sepertinya bukanlah lawan dari mereka semua. Kemudian, Lucifer pun memberikan waktu kepada Athena untuk mengambil keputusan dan ia akan menunggunya di istana iblis. Beberapa hari kemudian, terlihat Shiryu yang sedang menjenguk Seiya dan kawan-kawan di rumah sakit dan mengatakan kalau Athena sudah pergi sendiri untuk menemui Lucifer. Tentu saja, hal itu membuat Seiya dan kawan-kawan panik dan memutuskan untuk pergi menyusul Athena meski dengan kondisi yang masih terluka. Singkat cerita, mereka sudah dalam perjalanan, namun Seiya dan kawan-kawan malah dihadang oleh dua Sen Malaikat Iblis bernama Biru Bahu dan juga Ashidaro. Lalu, karena mereka ingin cepat, Shiryu pun meminta Seiya dan kawan-kawan untuk pergi duluan saja dan ia akan menghadang dua Sen Malaikat Iblis tersebut. Akan tetapi, karena memang kalah jumlah, Shiryu pun hanya menjadi bulan-bulanan dari mereka berdua. Berpindah ke Athena yang sedang menuju ke tempat Lucifer, namun harus melewati cahaya aneh yang terus menyiksanya. Sementara itu, Seiya dan kawan-kawan hampir saja tertimpa bangunan di sana, yang ternyata itu disebabkan oleh salah satu Sen Malaikat Iblis bernama Agura. Lalu gantian Andromeda yang meminta Seiya dan Hyuga untuk pergi saja, dan di pos selanjutnya gantian Hyuga lah yang meminta Seiya untuk pergi saja karena muncul lagi Sen Malaikat Iblis bernama Moa. Di sisi lain, Shiryu masih kesulitan untuk melawan dua Sen tersebut dan malah ialah yang harus terkena jurus dari Ashidaro. Namun hal itu rupanya sengaja Shiryu lakukan untuk menahan Ashidaro sehingga ia kemudian berbalik menyerang dengan Rozan Soryuhannya sehingga membuat Ashidaro terpental jauh lalu modar. Sayang, ia nggak menyadari kehadiran Biru Bahu yang menyerangnya sehingga membuatnya KO juga. Kemudian dirasa Shiryu sudah ripuh, Biru Bahu pun kemudian pergi. Berpindah ke Andromeda yang masih kesulitan melawan si Agaru ini. Bahkan ia sama sekali nggak punya kesempatan untuk membalas sehingga hanya menjadi bulan-bulanan saja sampai membuat jubahnya menjadi hancur lebur. Saat Andromeda kena tujah dan akan difatality, Iki pun datang di saat yang tepat.
Lalu dengan sok gaya, Agaru malah menantang Iki, namun akhirnya ia malah dengan mudah digenjutsu dan kemudian modar akibat serangannya sendiri. Akan tetapi setelah itu, Iki sama sekali nggak berbaik hati dengan adiknya dan malah mengatakan kalau Andromeda harus bangkit dengan kemampuannya sendiri sehingga nggak selalu bergantung kepadanya. Iya benar juga sih. Cinder pindah ke Hyuga yang masih aja dihadang oleh si Moa. Sama halnya dengan Andromeda dan si Ryu, Hyuga pun juga sangat kesulitan melawan Moa karena ia mencoba menyerang mental Hyuga dengan menyamar sebagai almarhum ibunya. Akibatnya, Hyuga pun gak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Moa, bahkan jubahnya pun harus hancur lebur karena serangan dari si Moa. Namun akhirnya, Hyuga pun sadar kalau itu hanyalah genjutsu, sehingga ia pun mencoba menguatkan hatinya untuk menyerang Moa yang sedang dalam wujud ibunya. Benar saja, Moa pun kemudian modar akibat serangan Aurora Thunder Attack milik Hyuga. Setelah semua teman-teman sehat terkapar, adegan pun berpindah ke Athena yang sudah sampai ke tempat Lucifer. Di saat bersamaan, saya pun juga sampai di sana, namun ia malah dihadang oleh Biru Bahu saat hendak mencegah Athena. Sementara itu, Athena yang sudah siap memberikan nyawanya harus melewati akar-akar berduri yang sengaja disiapkan oleh Lucifer untuk menyiksa Athena. Akibatnya, Athena pun kehilangan banyak darah sehingga membuatnya sudah sangat lemas dan sulit untuk berjalan. Akan tetapi bukannya iba, Lucifer malah kembali mengancam Athena kalau ia nggak main-main akan membangkitkan lagi Poseidon, Ares, dan juga Abel jika Athena mencoba untuk melawannya. Sementara itu, Iki pun akhirnya sampai di sana juga untuk membantu Seiya. Namun, ia malah tertangkap oleh akar berduri di sana, lalu Lucifer pun menyerangnya hingga terpental jauh. Sementara itu, Seiya yang ternyata jubahnya juga sudah hancur, didatangi oleh Andromeda dan Hyuga dan meminta untuk pergi saja menolong Athena. Tak selang berapa lama, Shiryu pun juga datang dan menyerang Biru Bahu dengan Rozam Soryuha miliknya. Di sisi lain, Athena pun akhirnya mulai menyerang Lucifer, namun itu malah membuat Lucifer kesal sehingga ia pun semakin kena siksa. Seiya dan kawan-kawan yang melihat itu kemudian membangkitkan Cosmo yang sangat besar sampai-sampai berhasil memanggil jubah emas Sagittarius yang kemudian digunakan oleh Seiya. Berkat jubah emas tersebut, Seiya pun mampu mengalahkan si Biru Bahu ini sampai ia modar. Kemudian, saat Seiya akan menembakkan anak panahnya ke Lucifer, ia malah menjadi ragu karena melihat Athena yang sudah menjadi tawanan dari si Lucifer ini. Akan tetapi, Athena meminta Seiya untuk segera melepaskan anak panahnya tersebut dan gak usah memperdulikan dirinya. Mendengar itu, Seiya pun mencoba memaksakan dirinya sehingga mengeluarkan Cosmo yang sangat besar. Bahkan, hal itu sampai memancing Cosmo milik Parasen Emas yang akhirnya membuat Seiya berhasil menemukan celah untuk menyerang Lucifer. Tanpa pikir panjang lagi, Seiya kemudian melepaskan anak panahnya tersebut yang tepat mengenai jantungnya Lucifer. Hingga akhirnya Lucifer pun modar sambil membawa jiwa Poseidon, Ares, dan juga Abel yang hendak ia bangkitkan. Lalu seperti biasa, bangunan di sana pun mulai pada runtuh sehingga Seiya dan kawan-kawan bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Dan sekali lagi, Seiya dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan dunia Parasen, lalu film pun berakhir. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan movie Senseiya keempat kali ini. Jika ada kekeliruan dari apa yang aku sampaikan, seperti biasa, sikat aja di kolom komentarnya. Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka, ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video.